dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sama-sama kita katakan, Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Lewati lembah, benar Tuhan, Kau menemani aku Yesus. Kami memegang janji-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Katakan dari awal Yesus, Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, amin, dari kasih-Mu. Lewati lembah, amin, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalirlah, haleluya, amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalirlah, haleluya, dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri, tetap dalam penyembahan kepada-Mu. Kita merasakan bahwa Tuhan turun bekerja mengurapi kita semua. Bapa yang kita kenal, mengenal setiap hati
hati dari kita. Biarlah rohnya bekerja dalam ibadah ini. Tuhan mengurapi kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Mari kita menyembah. Kita masuk ke dalam hadirannya lebih lagi, menikmati kuasa-Nya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, mengalirlah kuasa-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu. Kami rindu bersama-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kami mengangkat tangan kami, kami menikmati hadirat. Kau hadir di sini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah, mengalirlah. Amin. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
bagi Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Juru selamat, menebus dosa yang heran. Berkata-katalah Tuhan, sebab kami mendengar. Roh Kudus berkuasa atas semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang merasa dingin, bilang saja dikurangi AC-nya atau bagaimana ya. Puji Tuhan. Bersuka cita saudara-saudara. Iya, lanjut kalau begitu. 1 Tesalonika 2, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Saya ingin kita membaca ayat ini bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca ada jemaat yang luar biasa, itulah jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, waktu surat ini ditulis, jemaat ini terbilang jemaat yang masih baru. Sekali lagi, jemaat ini adalah jemaat yang masih baru di dalam Tuhan. Oh, beda sekali sama jemaat GBD Jajang yang sudah bertahun-tahun. Tapi mari kita melihat, saudara-saudara, sekalipun mereka jemaat baru. Ayat itu dimulai dengan kalimat kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus ini berkata selalu saja saya bersyukur kalau ingat jemaat Tesalonika. Saudara-saudara, selalu kapan saja, di mana saja, apapun keadaan yang sedang Paulus ini hadapi, saudara-saudara. Dan kita tahu bersama dia menderita karena Injil, dia dipenjara, ada banyak kesukaran. Tetapi saudara-saudara, jemaat di Tesalonika ini menjadi penghiburan tersendiri. Dia berkata selalu bersyukur kepada Tuhan karena jemaat. Ini pelajaran penting bagi kita. Jemaat yang tidak bikin susah gembalanya Paulus. Jemaat yang tidak membuat menangis. Jemaat yang tidak bikin stres Paulus gembala. Jemaat yang tidak membuat gembalanya Paulus ini nggak bisa tidur, kehilangan selera makan. Oh saudara-saudara, ini bukan jemaat yang seperti jemaat Galatia yang bikin Paulus mesti marah keras karena mereka meninggalkan Injil yang murni. Saudara-saudara, ini jemaat luar biasa. Itulah sebabnya saya bersyukur untuk jemaat-jemaat lama di dalam Tuhan yang luar biasa di GBD Jajak. Amin. Saya pun bersyukur untuk jemaat-jemaat yang baru atau jiwa-jiwa baru yang bergabung bersama kami. Oh saudara-saudara, jemaat ini seperti 1 Tesalonika 1 ayat 2. Membuat gembala tenang. Enggak bikin dak-dik-duk. Saudara, enggak membuat gembala Paulus namanya gelisah. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menjadi jemaat yang baik. Saya percaya ada saat di mana gembala akan diminta pertanggungan jawab atas setiap domba yang Tuhan percayakan kepadanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kami gembala bukan cuma berkhotbah, melayani penyerahan anak, baptisan air, perkawinan dan lain sebagainya.
Kita ada kontak satu sama lain. Itulah sebabnya nanti kalau pulang saya mesti turun, cuci tangan dulu. Ada yang salaman saudara-saudara supaya kita sebagai gembala dan jemaat tetap ada kontak. Sebagai gembala harus mengenal domba-dombanya dan harus bertanggung jawab. Tetapi ada saatnya juga di mana jemaat akan dimintai pertanggungan jawab. Sejauh mana, sebaik apa jemaat menjadi penurut-penurut dari firman yang gembala percayakan. Jadi bukan sekedar atau hanya gembala ya. Jemaat sebaik apa sih menurut kepada firman yang disampaikan lewat gembala. Jemaat Tesalonika. Saudara-saudara, jemaat yang membuat Paulus bersyukur sama Tuhan. Membuat Paulus selalu bersuka cita. Itulah sebabnya dia bergairah sekali. Itulah sebabnya dia semangat sekali saudara-saudara. Ada saatnya dia tinggalkan Tesalonika dan diteruskan oleh Timotius dan Silas. Saudara-saudara, dia selalu minta kabar jemaat ini yang dirintis ya, yang digembalakannya sebelum Timotius dan Silas ditinggal di sana. Saya rindu jemaat ini yang sudah menjadi penghiburan bagi kami gembala-gembala. Terus jadi domba-domba yang manis. Bisa berkata amin? Semua puji Tuhan. Ya, lanjut saudara-saudara. Mari kita baca ayat ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan apa itu? Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara, jemaat ini jemaat yang bikin gembalanya bersuka cita. Sebab ayat itu berkata mereka adalah jemaat yang punya iman, harap, dan kasih kepada Allah dan Bapa kita. Tapi yang lebih keren adalah bukan cuma punya iman toh. Kalau punya percaya toh, Yakobus berkata setan pun percaya, Yakobus ayat 19, bahwa Yesus adalah Allah, Allah itu ada, Allah itu Esa. Saudara-saudara, setan percaya ada Yesus, percaya Yesus, Allah dan lain sebagainya. Bahkan bukan cuma percaya loh ya. Mereka gemetar. Terjemahan lain berkata mereka gemetar karena ketakutan. Sementara banyak orang Kristen tiap minggu ibadah, di sini enggak ada. Saudara-saudara, mereka berkata aku percaya Tuhan. Tapi sama sekali tidak punya takut sama Tuhan. Dari perkataannya, dari perbuatannya, saudara-saudara, dari bisnisnya, dari semua. Mereka berkata, aku percaya Tuhan. Tapi tidak punya takut sama Tuhan. Jemaat Tesalonika loh, bukan percaya sama Tuhan. Sebab mereka ngerti, karena percaya setan yang ngerti, percaya. Bahkan mereka gemetar loh, takut. Saya rindu takut sama Tuhan dalam hal kecil, ampuni saya Tuhan. Dalam hal ibadah ada. Bapak Ibu Saudara hormat sama Tuhan. Katanya pujian dan penyembahan gak ada beda. Tidak dibedakan oleh tempo lagu. Sama, pujian itu pengagungan, sementara penyembahan bicara hormat. Ayo belajar kayak jemaat Tesalonika. Saudara-saudara, mereka bukan cuma percaya toh. Lalu kalau enggak percaya toh apa? Alkitab berkata pekerjaan imanmu. Jadi saudara-saudara, ada iman yang dinyatakan dalam satu pekerjaan. Sebab iman tanpa perbuatan sama dengan mati, kosong. Dan saya bersyukur jemaat ini bukan cuma percaya Tuhan. Sekalipun tidak tahu apa kata Tuhan juga.
Tapi yang jelas kita bukan cuma percaya, tapi kita sudah nyatakan dalam perbuatan. Dengan beribadah. Jangan berkata aku percaya Tuhan, tapi tidak ada perbuatan. Online. Oh saudara-saudara, lalu berkata di rumah saja, podo wae. Ya belajar Alkitab lagi kalau berkata demikian. Ya, saudara-saudara, jadi imannya disertai dengan pekerjaan, dengan perbuatan, dengan penurutan akan firman. Sekali lagi, ini jiwa baru loh ya. Jangan sampai kita yang terdahulu, Bapak Ibu Saudara, jadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Sudah waktunya Bapak Ibu Saudara yang lama bertahan, bahkan lebih lagi. Apalagi semakin tambah umur, tancap gas. Yang baru tuh bareng-bareng maju di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah saudara-saudara, mereka juga bukan hanya kasih. Punya kasih, bukan. Ada usaha kasih. Jadi saudara-saudara, bukan cuma kasih-kasih ngomong toh. Tapi ada usaha. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah mengusahakan apa yang kita kepada yang kita kasihi. Sebagaimana anak yang dikasih oleh orang tuanya sudah berusaha, bekerja, cukupi segala keperluan, sekolahkan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, lakukan apa saja. Itu usaha kasih. Apakah kasih Bapak Ibu Saudara dan saya juga disertai dengan usaha untuk menyenangkan hati yang kita kasihi. Saya rindu Roh Kudus pun terus bekerja sehingga kita punya ide-ide kreatif sebagai wujud dari usaha, perbuatan, tindakan, bentuk dari cinta kita kepada Tuhan. Kalau cuma iman harap kasih banyak. Jangan berhenti di sana. Mesti ada usaha kasih. Mau hujan, mau dingin kayak gini saudara-saudara. Tapi aku cinta Tuhan. Itulah sebabnya jemaat GBD Jajak Pagi ini ada di gereja. Amin. Itu usaha kasih. Ada ketekunan dalam pengharapan. Saudara-saudara, bukan cuma punya pengharapan. Yesus mau kembali, dia akan datang kembali. Lalu santai-santai. Enggak mau, saudara-saudara, lakukan sesuatu. Cepat penuh Roh Kudus. Cepat punya pakaian pesta karakter Kristus. Cepat punya iman yang murni. Nah itu ketekunan. Dijaga supaya kalau antikris datang, kita masuk sebelumnya kita masuk dalam gereja sempurna yang disingkirkan. Jemaat Tesalonika tadi saya berkata adalah jiwa-jiwa baru. Tapi saudara-saudara, kita sudah ngerti mereka bukan hanya punya iman, harap, kasih, tetapi lebih dari itu. Ada pekerjaan iman, usaha kasih dan ketekunan pengharap. Boleh saya berkata dengan apa adanya. Jemaat ini bukan jemaat yang omong doang. Yang cuma ngomong punya iman, punya kasih, punya pengharapan. Ini bukan jemaat yang suka usul-usul tok. Ngomong kan usul kan ngomong. Bukan cuma itu, saudara. Bukan. Pokoknya usul ini, usul itu, usul ini, ben pendeta ini pusing. Ini enggak ada di sini. Ini contoh, jadi supaya kita juga belajar. Saudara-saudara, nanti kalau sudah usul enggak didengar marah. Pertanyaannya adalah, melayani Tuhan atau melayani diri sendiri? Oh tidak bisa. Ini bukan jemaat yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bukan. Dia jemaat yang imannya disertai dengan pekerjaan, dengan perbuatan nyata. Yang
kasihnya, saudara-saudara, disertai dengan usaha. Saudara, kita tahu kata usaha, bukan sekedar bekerja, usaha begitu rupa sampai dapat. Dan ketekunan pengharapan. Hebat ya jemaat Tesalonika. Puji Tuhan, jemaat Jajak, GPDI Jajak juga demikian. Amin. Mari kita lihat buktinya. 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan apa? Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Loh, Bapak Ibu Saudara, ini loh buktinya. Pertama, saudara-saudara, mereka menjadi penurut. Jemaat yang menurut. Jadi tidak salah, bahkan saya berkata alkitabiah. Kalau jemaat itu, domba itu identik dengan kata menurut. Menurut, saudara-saudara. Menurut kami dan penurut Tuhan. Saudara-saudara, dalam penindasan, Paulus pernah khotbah sampaikan firman, tetap bertahan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ojo goyang, ojo jual keselamatan. Ojo tukar Yesus dengan yang lain. Jangan dalam penindasan. Nurut. Bahkan mereka menerima firman itu dengan sukacita. Ada kuasa dalam pujian penyembahan menurut Amos pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Gunung, bukit saja itu isok kebanjiran berkat. Ada kebangunan rohani yang cepat sekali seperti yang enggak pernah terjadi di dunia pertanian, saudara-saudara. Baru bajak sudah tuai, baru tabur sudah dibajak lagi. Cepat sekali. Nah saudara-saudara, tapi tolong ini jemaat Tesalonika ditiru. Mereka bukan hanya saat memuji dan menyembah Tuhan toh dengan sukacita. Girang, senang. Ya harus bersukacita saudara-saudara. Memuji menyembah Tuhan harus sukacita. Tapi dengar firman Tuhan juga mesti dengan sukacita. Yeremia berkata di tengah-tengah pergumulan beratnya. Lalu dia ketemu firman, dia berkata firman-Mu menjadi kegirangan. Saat aku ketemu firman-Mu, hatiku bersukacita. Bukan hanya waktu memuji menyembah Tuhan. Ini penting saudara-saudara. Tidak ada yang lebih penting satu dari yang lain. Tidak ada yang tidak penting dari satu dengannya. Sama-sama penting. Ya. Jadi jangan hanya pujian penyembahan saja, tapi juga dengar firman. Kalau cuma pujian penyembahan, toh saya juga khawatir. Tok lo ya, hanya lalu enggak mau dengar firman. Nanti kita punya karakter yang suka ngomong sama Tuhan, ngatur Tuhan. Ya, maunya didengar. Tuhan dengar aku ya, aku mau muji-muji. Memang untuk kesenangannya. Tapi giliran Tuhan ngomong lewat firman-Nya, podo ngantuk. Haleluya. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Coba kembali. Iya, sungguh toh. Kalau memuji menyembah Tuhan untuk Tuhan toh. Sungguh. Dari hati. Sampai Tuhan puas. Atau kita cuma mau senangkan tubuh toh. Mesti hati-hati. Itulah sebabnya saya senang dengan pembicara berkata masing-masing kita jadi WL bagi. Selalu saya ingatkan Tuhan. Biar Engkau dipuji digerak. Disenangkan lewat perkataan pujian pengagunganku. Sampai cuma daging loh, bahaya loh. Jadi puji dan sembah Tuhan mesti all out. Tapi dengar firman Tuhan pun saudara-saudara seperti jemaat Tesalonika. Mereka bersuka cita.
Ya, apalagi lu hari ini, hari di mana kita hidup di akhir zaman, di mana kita mesti ngerti pengajaran tentang Tuhan mau datang. Supaya apa? Supaya siap. Jadi pujian penyembahan itu sangat penting. Apalagi dilakukan dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, saudara-saudara. Dan tujuannya adalah untuk kesenangannya, untuk Tuhan puas. Dan jangan lupa, jemaat Tesalonika, dengar firman, terima lu, bukan cuma dengar, terima firman. Bukan dengan persungutan, bukan dengan jengkel, bukan dengan perlawanan, tapi dengan sukacita. Itulah jemaat jiwa-jiwa baru di Tesalonika. Itulah jemaat GBDI Jajak. Amin. Mereka menjadi jemaat penurut. Saudara-saudara, mari kita mau belajar menurut. Roh Kudus tolong, sebab saya jadi ingat Yosua 11 ayat 22. Yosua 11 ayat 22. Musa pernah berkata kepada Yosua, pokoknya semua Bani Enak, orang-orang Filistin tumpas habis lu ya. Ini pesan dari Allah kepada Musa, dan Musa ngomong sama Yosua, habisi lu ya. Kalau tidak dihabisi, kata Bilangan 33 ayat 55, nanti jadi duri di matamu dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, Yosua 11 ayat 22 mencatat ada 3 kota di mana dibiarkan begitu saja. Saudara sudah dibiarkan sehingga masih ada orang-orang enak di Gaza, di Gad, dan di Asdod. Suruh nurut firman, enggak mau. Enggak apa-apa lah, biar no. Kompromi dosa. Dan kita tahu saudara-saudara, beberapa waktu kemudian di Gaza, yang terkenal Lewis, Simson Nasir Allah, jatuh dalam dosa seks, dia melacur dengan perempuan Gaza. Di Gaza, saudara-saudara, yang harusnya ditumpas tapi dibiarkan ada. Simson yang sudah dibutakan itu sudah dibawa ke Gaza. Lalu jadi tontonan, jadi lawakan, jadi penghiburan bagi orang-orang Filistin. Dihina-hina, ini anak Tuhan, ini hamba Tuhan. Saudara-saudara, di Gaza juga dia mati bersama-sama dengan orang-orang Filistin. Bukan masalah matinya bersama-sama satu tempat. Tapi keadaan ini memprihatinkan. Coba ya Yosua habisi Gaza. Seperti firman Tuhan. Dia tidak sedang pasang bom waktu bagi generasi kemudian. Tentu sangat terkenal kota Gad. Gad juga tidak dihabisi. Dari sana muncul siapa? Goliat. Ini jadi duri, bahkan ganggu umat Israel, umat Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun Goliat pertama habis, tapi masih ada Goliat lain yang namanya Lahmi. Ada lagi yang namanya enggak disebut dengan jari-jari yang ya, saudara-saudara, lebih dari biasa. Coba kalau dihabisi seperti firman. Yosua tidak sedang pasang bom waktu untuk keturunannya. Apa yang terjadi di Asdod? Saudara-saudara, tabut Tuhan, lambang Tuhan hadir di zaman Imam Eli. Saudara-saudara, direbut oleh musuh. Dan sekalipun saudara-saudara, mereka taruh tabut Allah di Ebenezer. Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan sudah menolong. Artinya ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menolong. Tabut ini bisa diambil dan dipindahkan ke Asdod. Dan kalau ingat Nehemia 13 ayat 24. Orang-orang Israel, saudara-saudara, kawin campur dalam artian dengan orang yang tidak percaya. Termasuk Asdod, Amon, dan Moab. Alkitab berkata hasil dari perkawinan campur itu
Anak-anaknya tidak lagi bisa berbahasa Yahudi, tidak bisa berbahasa Ibrani, tidak ngerti firman Tuhan. Itulah sebabnya kayak jemaat Tesalonika, mari nurut. Kalau tidak nurut, Bapak, Ibu, Saudara dan saya sedang pasang bom yang akan meledak di kemudian hari. Saya sudah bilang, jangan sampai berkat dan kemurahan Tuhan berhenti kepada kita. Mesti turun ke anak, mantu, cucu, cicit, dan seterusnya. Katakan amin. Jangan sampai berhenti di sini. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi jemaat Tesalonika yang menurut. Saya cepat saudara-saudara. Menurut. Kalau ingat kenapa 1 Tesalonika 1 ayat 7 sekarang. 1 Tesalonika 1 ayat 7 berkata, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Mereka karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Wih, jemaat baru, jemaat Tesalonika, apalagi yang lama, kayak jemaat GBD Jajak, pasti sudah lebih. Dan kita melihat jemaat ini menjadi jemaat teladan. Bukan telatan, teladan. Ulangi, jadi teladan. Kanan kiri ngomong, saudara-saudara. Jangan jadi telatan. Ya kan, nurut puji Tuhan. Iya, jadi teladan. Jadi berkat. Firman Tuhan bergema, saudara-saudara, kemana-mana. Jemaat Tesalonika, keren, cinta Tuhan. Aduh, kalau puji menyembah Tuhan, apalagi habis ada tamu. Keren, Tuhan ada. Jemaat GBD Jajak, jemaatnya cinta Tuhan. Jemaat yang ngoyo, di ojo-ojo, tetap bertahan. Kuat sekali, itu jemaat yang cinta pekerjaan Tuhan. Banyak loh saya mendengar tentang jemaat ini, cuma nggak mau ceritain supaya helmnya, kalau kadang pakai helm nggak kekecilan saudara-saudara, karena kepalanya diem aja saya. Tapi saudara-saudara, segala puji bagi Tuhan, amin. Nah, jadi teladan, tersiar berita, menggema. Nah, itulah jemaat di Tesal. Aduh, Paulus berkata, Tuhan terima kasih Tuhan. Syukur kepada yang didengar telinganya, saudara-saudara. Berita yang memuliakan Tuhan. Kehidupan, perbuatan, perkataan yang gembala dengar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Enggak seperti 1 Samuel 2 ayat 24, saudara-saudara, keluhan dari sang papa yang namanya Eli kepada Hofni dan Pinehas. Janganlah begitu anak-anakku. 1 Samuel 2 ayat 24. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Saudara-saudara, mari kita mau jadi teladan. Dalam iman, harap kasih, dalam kesetiaan dan kekudusan, dalam perkataan, dalam perbuatan. Jangan cuma ikut Tuhan supaya diberkati. Ya ada berkat, supaya Tuhan tolong. Benar. Saudara. Tapi tolong mari kita juga punya tujuan. Saya ikut Tuhan, seperti jemaat Tesalonika. Jadi teladan. Orang jadi lihat, gereja mana? GBD Jajak, aku tak rono. Sebab apa? Jadi teladan, jadi berkat. Enggak seperti Hofni Pinehas yang membuat umat Tuhan menyeberangi aturan hukum. Enggak jadi berkat, mereka jadi batu sandungan. Saudara-saudara, stop.
jadi batu sandungan. Stop. Apalagi sedang memuji menyembah Tuhan. Wih, keren, lompat-lompat, muter-muter. Wih, gak salah. Asal dari hati yang benar dalam roh dan kebenaran. Tapi saudara-saudara, jangan hanya bagus di mimbar. Ingat ya itu? Tapi di luar mimbar juga bagus. Kan dengar hari Rabu yang lalu. Ya itu. Tuhan mau kita menjadi teladan. Sehingga namanya dimuliakan. Dengar si A, dengar si B, dengar C. Jemaat di Tesalonika. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Paulus tidurnya nyenyak saudara-saudara walaupun di dalam penjara. Walaupun dalam kesukaran dia masih berkata, Tuhan terima kasih jemaat ini memuliakan Tuhan. Tidak ada kesukaan lain dari seorang gembala. Kecuali jemaat hidup berkenan sama Tuhan. Sampai Tuhan panggil kita masing-masing pulang ke rumah Bapa. Ayo stop untuk jadi batu sandungan. Jadilah teladan. Seperti jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 1 ayat 9 bukti lain. Kita membaca ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik, terjemah lain berkata bertobat dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keren ini jemaat, tumbuh. Sudah lihat bertumbuh jadi penurut, jadi teladan. Nah sekarang saudara sudah dia pelayanan. Jemaat ini jemaat yang sungguh-sungguh bertobat. Dan kemudian melayani. Saya ingin kita perhatikan dan cermati ayat ini. Bertobat mendahului pelayanan. Jadi mereka yang melayani mestinya sudah bertobat. Kalau tidak, bikin masalah bagi teman-teman dalam pelayanan. Jadi masalah bagi gereja. Mesti bertobat dulu, baru melayani. Kalau enggak bikin masalah, sudah. Sungguh. Sudah mau hebat, mau on fire, macam-macam. Tapi kalau enggak bertobat, kita cuma akan jadi duri bagi teman-teman pelayanan. Kita akan jadi masalah bagi gereja. Sungguh. Jemaat di Tesalonika mereka berbalik dulu. Bertobat dulu. Kemudian dia melayani. Bukan berhala. Melayani Allah yang hidup dan benar. Hidup berarti dia lihat semua. Bahkan motivasi terdalam. Dia Allah yang benar. Gak pernah biarkan rugi. Dia gak pernah biarkan umatnya, saudara-saudara, kepada umatnya Tuhan berhutang. Amin. Pasti dia pun ngerti dan memberkati. Walaupun tujuan pelayanan kita bukan supaya diberkati. Tapi karena kasih karunia Allah sudah selamatkan kita. Dan kita mau nyatakan dengan ucapan syukur kita lewat pelayanan. Bahkan dalam pujian dan penyembahan, pertobatan mesti yang mendahului. Bertobat, pujian penyembahan kita. Heran. Sudah, kalau mau lebih awal lagi, ya kasih karunia. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berangkat dari kasih karunia Allah. Saya orang berdosa. Tapi Tuhan mau ampuni saya. Bahkan Tuhan masih mau percayakan saya pelayan. Siapa saya?
berangkat dari kasih karunia. Saudara dan saya akan selalu memikirkan pertobatan. Ya, sehingga pujian penyembahan kita berkenan. Dan harusnya loh ya, kalau kita suka memuji menyembah Tuhan, harusnya membawa pelakunya ini berkarakter seperti Kristus. Sebab dengan siapa kita bergaul, ya seperti itu kita jadinya. Pujian penyembahan bicara tentang pergaulan kita dengan Tuhan. Mestinya dari hari ke hari kita memiliki karakter seperti yang Tuhan mau. Masa saudara-saudara hidup dalam dosa masih bisa menyembah dengan heran. Kudus, kudus, suci, suci. Bahasa roh lagi. Wih. Gak mungkin kan? Itulah sebabnya mari saudara-saudara berangkat dari kasih karunia, hidup dalam pertobatan. Pujian penyembahan kita akan menolong kita untuk semakin serupa dengan Kristus pada waktunya gereja disempurnakan. Bisa berkata amin? Bapak, Ibu, Saudara, jadi luar biasa ini jemaat. Ada pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan, pengharapan, dan telah dibuktikan di ayat 6, di mana mereka menjadi penurut, ayat 7 dan 8 mereka menjadi teladan dan bukan batu sandungan, ayat 9 mereka benar-benar bertobat dan melayani Tuhan. Sekarang jadi yang berguna, dia berguna bagi Tuhan. Saya percaya pasti ada alasannya. Jadi apakah alasannya sehingga jemaat di Tesalonika ini jemaat yang membuat gembalanya tenang? Paling tidak gembalanya ikut bersuka cita. Tapi lebih dari semua menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama adalah semua ini, saudara-saudara 1 Tesalonika 1 ayat 2-6 adalah wujud terima kasih jemaat Tesalonika untuk anugerah, untuk kasih karunia, untuk keselamatan, untuk berkat dan kemurahan Tuhan yang telah ia terima dari Allah. Saudara-saudara, ini adalah satu tindakan mereka yang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri kepada jemaat ini. Mengapa saya berkata demikian? Perlu kita tahu bahwa jemaat di Tesalonika ini bukan kumpulan orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, Tesalonika adalah ibu kota Makedonia, provinsi di Romawi. Mereka bukan orang Yahudi. Orang Yahudi menyebut mereka kafir. Sama seperti kita. Kafir. Saudara-saudara, jadi keselamatan sebenarnya bukan untuk mereka, bukan untuk saya, bukan untuk kita. Sebab kita ini dianggap kafir. Orang-orang Romawi dianggap kafir, orang-orang Yunani dianggap kafir, cuma orang Yahudi. Tapi saudara-saudara, dalam Roma pasal yang ke-11, mari kita baca ayat ini. Ini dasarnya. Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar, kita ini tunas liar, telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun, yaitu Yesus yang penuh getah, yang penuh dengan berkat. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jika kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan, itulah orang Israel. Supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak bercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli Israel itu, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu tunas liar yang dicangkokkan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya.
yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi saudara-saudara, orang Israel ini umat pilihan. Dia seperti ranting asli pohon zaitun, Yesus pohon zaitunnya. Tapi karena mereka nggak percaya, saudara-saudara, mereka itu seperti cabang yang dipotong, dan Allah beralih kepada orang-orang di luar Yahudi, termasuk Indonesia, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, termasuk Yunani, termasuk Romawi, di mana jemaat Tesalonika tinggal. Bapak Ibu Saudara dan saya, orang-orang Indonesia, orang-orang Romawi, Yunani, orang-orang di luar Yahudi, saudara-saudara, seperti tunas liar yang dicangkokkan, yang dimasukkan ke dalam pokok zaitun yang penuh getah, itulah Yesus. Jadi kita ini tunas liar. Tapi karena kasih karunia Allah, kita dimasukkan di pokok zaitun yang penuh getah. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Bisa berkata amin? Itu kasih karunia Allah. Itu kemurahan Tuhan. Itu sebenarnya nggak ada yang bisa kita sombongkan, saudara-saudara. Sebab kalau nggak ada akar, kita tumbang. Kita ditopang oleh akar Yesus itu, nggak ada. Ya, yang bijaksana adalah karena kita ini tunas liar yang dicangkokkan di dalam Yesus. Harusnya kita binasa. Tapi karena Israel menolak Yesus, saudara-saudara, maka dia beralih kepada kita. Dan saya berkata, kalau cabang asli nggak disayang-sayang, dipotong, Tuhan ngomong, apalagi kamu tunas liar. Kalau memang main-main, aku pun akan potong dan kembali ke Israel. Kapankah itu terjadi? Waktu Bapak, Ibu, Saudara dan saya, waktu orang-orang Kristen, saudara-saudara, tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak berpakaian pesta, tidak punya iman yang sejati, tidak hidup dipimpin roh, kita nggak masuk dalam gereja sempurna. Itu pada saat antikris datang, kita seperti cabang, atau gereja itu nggak gereja sempurna, seperti cabang yang dipotong masuk dalam antikris. Dan dia akan kembali lewat Elia dan Musa, khotbah tentang Injil di 3,5 tahun itu. Jemaat Tesalonika ngerti, ngargai. Dan dia berkata, Tuhan terima kasih aku beroleh kasih karunia. Terima kasih aku diselamatkan. Bukan cuma saya diberkati jadi pengikutmu. Tapi engkau selamatkan saya. Inilah pengertian, inilah. Sudah terima kasih karunia Allah. Membuat mereka jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Dan saya mau berkata, jemaat Tesalonika adalah jemaat pokok zaitun. Mengapa saya berkata demikian? Sebab zaitun, saudara-saudara, kata Hakim-Hakim 9 ayat 9, keluarkan buah dan hasilkan minyak yang menghormati Allah. Jadi jemaat Tesalonika tahu hormat sama Tuhan. Mereka takut sama Tuhan. Mereka nurut. Nah, ayat 6 tadi kan dia penurut. Jemaat pokok zaitun. Bukan cuma itu, saudara-saudara. Nanti dikatakan di Mazmur 128, laki-laki yang takut akan Tuhan, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun, turun anak diberkati Tuhan. Dia bukan sedang pasang bom waktu, tapi dia sedang investasi berkat kemurahan Tuhan untuk terus kepada anaknya. Keren ini jemaat Tesalonika. Bukan pasang bom dengan berontak sama Tuhan, dengan tidak menurut firman Tuhan, sebab generasinya akan kewalahan. Pokok zaitun, itulah jemaat Tesalonika.
Bukan hanya itu saudara-saudara, jemaat Tesalonika seperti pohon zaitun, sebab menebarkan bau harum. Kemana-mana bergema jemaat Tesalonika, imannya sungguh-sungguh bertobat, jadi berkat, tidak jadi batu sandung harum. Seperti Hosea 14 ayat 7, ranting-rantingnya akan merambah, menyebar. Semaraknya, keindahannya, keagungannya, kemuliaannya, kemegahannya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum. Kenapa ini? Sebab ngerti sudah terima kasih karunia. Sudah diselamatkan, gak mau disia-siakan. Mazmur 52 ayat 10, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Kalau dia ada di gereja, gereja itu jadi hidup hijau. Saudara-saudara bicara tentang hidup, maju, bertumbuh, berbuah-buah. Kayak jemaat GBDI Jajak. Harus. Pohon zaitun luar biasa. Sama. Dia seperti pohon zaitun yang berguna setelah bertobat. Saudara-saudara, dia melayani sampai mati. Dan itu ada, saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dia berakar sampai 6 meter, enggak tergoncangkan sebagai pohon zaitun yang kuat. Ngoyot di dalam Yesus. Tetapi dari pohon zaitun kayunya bisa dipakai. Buahnya bisa dimakan. Minyaknya bisa untuk salep obat dan kecantikan dan semua berguna. Imamat 24 ayat 2, saudara-saudara, dia jadi penerang yang membuat rumah Allah, kemah sembahyang, terang dan berguna. Pohon zaitun. Kayak jemaat Tesalonika ini tadi. Melayani Allah yang hidup. Alasan kedua, oh iya, dan dia sadar kalau tidak maksimal di dalam Tuhan untuk kesempatan, untuk kepercayaan, untuk kasih karunia. Tadi di Roma 11 ayat 22, ayat 23, aku pun akan potong. Jadi enggak dia pakai kesempatan untuk sungguh-sungguh. Dan akhirnya kenapa ya jemaat ini bersungguh-sungguh, imannya disertai perbuatan, kasihnya disertai dengan usaha ngampuni yang bersalah dan lain sebagainya. Tekun terus sebab dia tahu, mereka tahu. Kitab 1 Tesalonika pelajarannya adalah, kata kuncinya adalah kedatangan Tuhan. Mereka ngerti Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Itulah sebabnya ditulis di 1 Tesalonika 1 ayat 10. Tuhan mau datang. Film tentang apa? Rapture. Tentang pengangkatan. Tapi sebenarnya GBDI mengartikan bukan rapture ini. Tetapi evacuation. Penyingkiran gereja. Ya, jadi ada pemisahan gereja, saudara-saudara, gereja sempurna dan gereja tidak sempurna. Domba dan kambing, kemudian ada perkawinan gereja di Wahyu pasal 7. Lalu ada gereja yang disempurnakan, saudara-saudara. Kawin itu di Wahyu 8, ayat 12 dan 13. Dia seperti digambarkan seperti burung nasar yang terbang. Orang-orang Kristen yang menjadi gereja sempurna yang sungguh-sungguh ke satu tempat. Nah itu sebenarnya disingkirkan. Kalau pengangkatannya nanti, setelah antikris memerintah, 3,5 tahun lah. Ada yang bilang 7 tahun, terserah wis mana-mana. Saudara-saudara, sesuai dengan doktrin masing-masing. Tapi semua mengakui, setelah antikris memerintah, Alkitab berkata, Yesus dan tentaranya perang lawan antikris, nabi palsu,
Dan naga itu setan. Setan semua dikalahkan, ini perang Harmagedon waktu Tuhan datang. Setan dimasukkan ke lubang tak terduga dalamnya 1000 tahun. Sementara nabi palsu dan antikris masuk neraka. Setelah itu ada penyucian bumi dan lain sebagainya. Orang-orang Kristen yang mati dalam Tuhan dulu diangkat, bangkit dan diangkat. Nah, itu arti pengangkatan versi GPDI setelah antikris memerintah. Lalu orang-orang yang hidup yang mana? Yang tadi disingkirkan. Jadi saya percaya nggak ada keributan waktu pengangkatan itu. Nah, itu akan diangkat dengan tubuh kemuliaan di surga. Dan waktunya tak lama lagi. Jemaat ini ngerti. Ojo sampai tidak masuk dalam gereja semua. Jangan sampai tidak mengalami pengangkatan. Mereka sungguh-sungguh. Jemaat GPDI Jajak adalah jemaat yang tahu berterima kasih untuk kasih karunia Allah. Amin. Maju terus. Gaspol sebelum dia datang. Kita disingkirkan. Amin. Ada nyanyian berkata, aku tahu hidupku adalah penyembahan. Ini pelajaran penting untuk kita tahu dan mempersiapkan diri. Mulai dari ref kita nyanyi lagu, aku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Kalau kami boleh kembali beribadah, kami bersyukur Haleluya. Tuhan buat kasih karunia-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami sidang jemaat Ya. Tuhan. Biarlah kami mengingat kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Amin Tuhan. Sehingga kami bersyukur, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bawa kami, tetap iman kami, harap kami kepada-Mu. Ya. Ketekunan kami tetap di dalam Engkau, sehingga kami tetap mengasihi Engkau. Kami Amin. boleh tetap setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, Benar. di dalam ibadah kami yang memperkenankan Engkau, sehingga hidup kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima Tuhan, kasih. bawa kami sidang jemaat Tuhan, tetap bersyukur buat kasih karunia-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapat keselamatan jiwa melalui pengorban-Mu di kayu salib Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau bawa kami tetap iman kami, kasih kami di dalam Engkau saja ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi kesaksian yang hidup Amin, Tuhan. Tuhan. Untuk Tuhan jiwa-jiwa yang belum percaya, yang belum diselamatkan, supaya kehidupan kami boleh memuliakan Engkau. Hidup kami boleh menjadi kesaksian dan nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin, Dan Tuhan. hidup kami berkenan dan memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Engkau kasih, berkati Tuhan. kami semua sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini yang sudah datang kepada Tuhan. Engkau mengenal kami pribadi, lepas pribadi, apa yang menjadi kerinduan kami, Ya. apa yang menjadi keperluan kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami ya Amin, Tuhan. Berkat jasmani rohani, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, diberkati kami semua. Berkat jasmani dan rohani bertambah-tambah di dalam Engkau saja ya Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Dan Haleluya. doa kami mau nanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.